Sore 50 Mei 2022, Hawa Cikarang masih menyimpan panas yang menekan. Di belakang kawasan industri Jababeka, deretan rumah kontrakan pekerja di Desa Pasir Sari, Kabupaten Bekasi, tampak biasa saja suara kipas angin sendal jepit disusun rapi dan panci yang baru selesai menanak nasi. Hingga satu jeritan melesat membela udara membuat orang-orang tersentak berhamburan ke lorong sempit yang berakhir di pintu kamar nomor 27. Pintu kamar itu terbuka setengah. Bau alkohol tipis bercampur wangi deterjen. Di ambang Raka Suryana berdiri kaku, kaosnya kusut, napasnya pendek-pendek. Kedua tangannya bergetar seperti baru saja kehilangan pegangan pada sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Di baliknya Sinta Lestari, istrinya, terduduk di lantai memeluk kepala, suara tangisnya peka dan terputus-putus. Di sisi ranjang seorang laki-laki terbaring tak bergerak. Wajah-wajah tetangga menegang, sebagian menutup mulut, sebagian lain meraih ponsel. Telepon polisi cepat, teriak seorang satpam kompleks yang baru tiba, Pak Harlan. Jari-jarinya sekatan menekan nomor darurat sementara dua pekerja lain menjaga lorong agar tidak makin sesak. Kurang dari 10 menit sirene mendekat. Mobil patroli Polres Metro Bekasi berhenti di ujung gang diikuti unit Inafis. AKBP Dedi Kurniawan Perwira yang dikenal tenang turun bersama tim. Garis kuning dipasang, warga diminta mundur setapak demi setapak. Di udara senja tipis melorot menyisakan cahaya pukat di tembok-tembok kontrakan. Semua tetap di tempat. Yang melihat kejadian pertama, nanti ke pos satpam untuk pendataan, ujar seorang penyidik. Ibtu Rani, suaranya tegas namun tidak meninggi. Di dalam kamar tim bekerja sistematis. Foto-foto situasi diambil dari sudut lebar sampai detail barang yang tercecer. Raka yang sejak tadi membisu digiring ke teras kamar. Ia menurut tanpa perlawanan. Tatapannya kosong seperti menatap lubang yang tiba-tiba muncul di tengah hidupnya. Sinta diberi selimut tipis oleh polisi wanita dan dibawa keluar untuk menenangkan diri. Nafasnya masih tersenggal. Identitas laki-laki di lantai dikonfirmasi dari dompet dan ponselnya. Bima Pratama, 30 tahun, supervisor di salah satu pabrik elektronik di Jababeka. Catatan kepegawaian menyebut Bima kerap berkeliling memantau kesejahteraan pekerja. Nama yang sama menurut pengakuan beberapa tetangga belakangan terlihat beberapa kali datang ke kamar Sinta. Lorong kontrakan berubah jadi simpang kabar. Ada yang berbisik, ada yang menduga-duga, ada yang memeluk bahu Sinta sebentar lalu menyingkir. Di pos satpam daftar penghuni dikeluarkan. Warga yang hadir diceklis satu persatu. Malam mulai turun lampu-lampu neon menyala memantulkan bayang-bayang lela di aspal gang. AKBP Dedi menatap catatan awal waktu kejadian diperkirakan sekitar pukul 17.40, laporan masuk 17.46, unit tiba 17.55. Kita pegang 3 hal dulu, ukapnya pada tim. 1. Siapa saja yang berada di kamar dan mengapa. 2. Apa pemicu langsung. 3. Urutan kejadian tanpa perlu detail yang tidak perlu. Jaga bahasa dan prosedur. Ia mengganggu ke Ibtu Rani. Data saksi sekitar. Sinta setelah minum air mulai bisa menjawab pendek-pendek. Ia menyebut telah tinggal di kamar itu sekitar 2 bulan. Sebelumnya bekerja di lini produksi lalu mengundurkan diri. Raka, suaminya, datang dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur beberapa hari terakhir karena sulit menghubungi Sinta. Kalimat itu terputus ketika matanya basah lagi. Polisi wanita menepuk punggungnya pelan. Di kursi plastik lain Raka menggusap wajah. Saya kesini cari istribu, ukapnya pelan kepada Ibtu Rani. Aksennya lembut. Nomor telepon tidak aktif. Saya takut ada apa-apa. Ia berhenti menelan ludah. Saya ketuk pintu terbuka, saya lihat kalimatnya menggantung. Ibtu Rani tidak memaksa. Semua dikatat sederhana apa adanya. Di luar pagar warga masih berkerumun. Satpam Halan mengatur lalu lintas kecil agar ambulans bisa keluar masuk. Seorang ibu warung menurunkan tirai menutup setengah etalase demi menghormati situasi. Di kejauhan suara azan maghrib dari Masjid Nurul Iman melayang tipis menenangkan sedikit Rio. Menjelang pukul 8 rangkaian tindakan awal rampung. Tim membawa sejumlah barang untuk pemeriksaan lanjutan. Sinta diajak ke klinik terdekat untuk memastikan kondisinya stabil ditemani polisi wanita. Raka dibawa ke kantor Satreskrim Polres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lengkap dengan pengacara yang akan disediakan sesuai prosedur. Sebelum meninggalkan lokasi, AKBP Dedi berdiri sejenak di ujung gang menatap garis kuning yang berkilau terkena lampu jalan. Di catatan mentalnya perkara ini tampak sederhana, emosi meledak, keputusan salah akibat berat. Namun pengalaman bertahun-tahun mengingatkannya di balik satu keputusan yang buruk biasanya ada serangkaian hari yang getas, jarak, kesunyian, salah paham, dan godaan kota yang tidak pernah tidur. Besok pagi kita lanjut pemeriksaan saksi-saksi sekitar, katanya pada tim. Dari situ kita susun utuh ceritanya tanpa sensasi, sesuai fakta dan tetap menjaga martabat semua pihak. Di lorong yang kembali sunyi hanya tertinggal suara kipas angin dan langkah petugas yang merapikan sisa-sisa kerumunan.
Malam merapat di Jababeka menyimpan banyak tanya yang menunggu dijawab dengan kepala dingin. Sebelum lorong kontrakan di Pasir Sari dipenuhi garis kuning, kisah ini pernah bermula di tempat yang jauh Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Angin kering dari savana membawa bau rumput yang terbakar, matahari, langit biru terasa lebih lebar dari manapun. Raka Suryana tumbuh di sana, anak bungsu petani jagung, terbiasa bangun sebelum fajar memompa air dari sumur lalu berangkat membantu ayahnya menambal pagar bambu yang miring. Sinta Lestari datang ke Waingapu bukan sebagai turis melainkan sebagai putri penjahit kampung di Kecamatan Canberra. Ibunya menjahit seragam sekolah, ayahnya kadang menarik ojek, kadang berdagang hasil bumi kecil-kecilan di pasar impres. Sinta gemar menyenandungkan lagu-lagu gereja saat membantu ibunya, suaranya jernih membuat pelanggan betah menunggu. Raka mengenalnya di gereja Katolik Saint Maria Immaculata seusai misa minggu, sebuah pertemuan yang sederhana seperti hujan pertama sesudah kemarau. Raka tidak pandai merangkai kata tapi tangannya kekatan. Ia memperbaiki kursi tua di ruang jahit ibu Sinta tanpa diminta, mengikat ulang tali yang rapuh dengan simpul yang kuat. Sinta tertawa memuji, kamu seperti tukang serba bisa. Dari obrolan yang pendek-pendek itu mereka belajar menaruh percaya Sinta pada ketulusan yang tidak berisik, Raka pada tatapan yang memberi ruang. Mereka menikah di awal 2020. Hidupnya sederhana, kontrakan kecil dengan jendela menghadap kebun singkong, satu kompor, satu galon air dan radio bekas yang hanya menangkap 2 siaran. Raka mengerjakan apapun yang bisa dikerjakan, memasang talang, mewarnai pagar, mengangkat batu untuk proyek kecil. Sinta membantu ibunya menjahit sampai larut, sesekali menerima pesanan gaun wisuda. Namun harga beras naik, ongkos listrik ikut merambat. Pandemi menyisakan pasar yang sepi. Raka meski tak pernah mengeluh mulai terlihat lebih kurus. Aku kuat, katanya menepuk dada. Tapi Sinta menghitung di buku kecil pemasukan dan pengeluaran yang tak pernah mau bertemu. Di pojok halaman angin menyalakan kekhawatiran kecil-kecil yang lama-lama menjadi badai. Informasi tentang pabrik di Jawa datang dari sepupu jauh di Karawang, gaji Umar lebih tinggi, ada lembur, ada mes karyawan. Foto-foto di ponsel menunjukkan ruang produksi yang terang, kantin bersih dan jalan lebar dengan lampu yang rapi. Kalau aku ke Bekasi duluan, kerja sambil menabung, nanti kita bisa perbaiki rumah dan beli mesin jahit baru untuk mama, kata Sinta suatu malam. Kata-katanya ragu-ragu tapi matanya memohon. Raka menatap halaman gelap. Ia benci jarak, benci memikirkan malam-malam tanpa suara Sinta menidurkan diri dengan lagu kecil. Tetapi ia juga benci kalah pada angka-angka di buku catatan itu. Kalau kamu yakin, aku izinkan, ujarnya pelan. Tapi kita sepakati komunikasi tiap hari, kirim kabar apapun yang terjadi. Sinta mengangguk, memeluknya erat. Mereka berjanji pada sesuatu yang terlihat kuat saat itu, niat baik. Sinta berangkat ke Cikarang, naik kapal ke Surabaya lalu bus ke Bekasi. Di pelabuhan Raka mengganta sampai gerbang, menahan air mata di balik senyum. Jaga diri sayang, kamu juga. Janji-janji melayang seperti burung kecil di atas kepala mereka, ringan dan mudah terluka. Hari-hari pertama Sinta di pabrik berjalan melelahkan. Alarm berbunyi pukul 5, apel jam 6, berdiri di lini perakitan sampai sore. Video call malam-malam menjadi pelampung. Sinta menunjukkan kamar mes yang sempit namun bersih, Raka memperlihatkan kebun singkong yang mulai menghijau. Keduanya tertawa kanggung berterima kasih pada jaringan yang kadang terputus-putus. Lalu ritme berubah, Sinta dipindah ke bagian quality control, pekerjaan lebih ringan, jam lembur bergeser. Ia mengenal Bima Pratama, supervisor yang kerap menanyakan keluhan pekerja. Awalnya formal kemudian ramah. Bima menyarankan rute bus yang lebih aman, memberi daftar klinik terdekat, bahkan meminjamkan payung saat hujan turun tiba-tiba. Terima kasih Pak, kata Sinta. Panggil Bima saja, jawabnya tersenyum. Raka tidak cemburu, ia hanya tidak terbiasa dengan kota yang punya banyak nama dan kemungkinan. Ia tetap menelepon. Kadang Sinta mengangkat, kadang tidak. Maaf lembur, katanya. Maaf Kapek. Pesan-pesan menjadi singkat, jedanya makin panjang. Raka mengerti bekerja itu melelahkan, namun hati kecilnya menangkap nada lain, sesuatu yang tidak bisa ia namai. Di Waingapu, Raka mulai mengambil proyek di Anak-Alang beberapa hari sekaligus. Pulang ia mendapati ponselnya sepi. Ia menulis surat lalu membatalkan, merasa konyol mengirim surat di zaman paket instan. Ia menanam cabai di pinggir rumah berharap panen bisa menutup biaya air. Di malam-malam lebih sunyi ia menempelkan telinga ke radio tua, mendengarkan siaran yang bercerita tentang kota-kota di Jawa yang tak pernah tidur. Ia menutup mata membayangkan Sinta berjalan di trotoar terang membawa tas makan, tertawa bersama teman-teman pabrik. Sampai suatu Senin teleponnya tak lagi tersambung. Pesan terkirim tapi tak centang biru. 2 hari ia menunggu, 3 hari ia menenangkan diri dengan pekerjaan yang membuat tubuh remuk. Pada hari keempat ia duduk di kursi plastik menghadap halaman, menatap bintang yang tampak lebih jauh. Angin membawa suara dari gereja, lagu yang dulu Sinta senandungkan, dan untuk pertama kalinya ia merasa janji-janji itu seperti burung yang lupa jalan pulang. Kalau begitu aku yang menyusul, gumamnya.
Keputusan itu jatuh tanpa suara tapi cukup berat untuk mengubah arah hidup Raka akan berangkat ke Bekasi mencari Sinta dan mencari jawaban apapun warnanya. Ia menatap jam butut di dinding menghitung ongkos menyiapkan hati. Di meja buku catatan dibuka di halaman baru. Ia menulis jalan darurat menuju kita. Pagi itu Waingapu masih lenggang ketika Raka berpamitan kepada orang tuanya. Ia menitipkan anak kecil mereka kepada ibunya memeluk erat sebelum berangkat. Hanya sebuah tas kain berisi pakaian lusuh dan uang hasil kerja serabutan menemaninya. Di pelabuhan ia naik kapal menuju Surabaya lalu melanjutkan perjalanan dengan bus malam menuju Bekasi. Di sepanjang perjalanan pikirannya hanya satu, menemukan Sinta. Bau solar dan suara klakson menyambutnya di terminal Bekasi. Kota ini tak pernah diam. Gedung-gedung tinggi, papan reklame dan arus manusia membuat Raka tertegun. Ya, anak savana kini berdiri di tengah dunia yang serba cepat. Ia meremas foto kecil Sinta yang selalu dibawanya. Saya harus temukan dia, gumamnya menyalakan keberanian yang tersisa. Setelah bertanya pada sopir angkot, Raka diarahkan ke kawasan industri. Dari kejauhan kompleks Jababeka menjulang dengan pabrik-pabrik besar, gerbang berwarna biru dan aliran pekerja berseragam hijau. Ia menunggu di depan pintu keluar saat jam pergantian shift. Ribuan pekerja melintas. Ia mengangkat foto kecil itu, bertanya dengan suara kanggo ngembak, kenal perempuan ini, namanya Sinta Lestari. Kebanyakan menoleh sebentar lalu berlalu terlalu terburu-buru. Ada yang hanya menggeleng dengan tatapan iba. Hari pertama ia berdiri berjam-jam sampai lampu jalan menyala. Tidak ada jawaban. Hari kedua ia tetap kembali menggenggam roti tawar untuk menahan lapar. Keringat bercampur debu namun ia tak mau menyerah. Hari ketiga tubuhnya lunglai. Uang tinggal beberapa lembar dan perasaan putus asa mulai merayap. Mungkin aku terlambat, batinnya. Di sore yang muram itu seorang pria berseragam satpam memperhatikannya. Namanya Pak Harlan, petugas keamanan pabrik yang sudah lama bekerja di Jababeka. Ia mendekat menepuk bahu Raka. Kamu dari tadi di sini, nak? Ada apa? Raka gugup tapi jujur mengeluarkan foto. Saya Kari, istri saya Pak. Hilang kabar. Katanya kerja di sini. Suaranya serak, matanya merah menahan lela. Pak Harlan memandangi foto itu dengan seksama. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Kalau begitu tunggu saya 3 hari. Saya coba tanyakan ke orang dalam. Raka seperti menemukan seberkas cahaya. Ia menunduk hormat. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. 3 hari terasa panjang. Raka tidur di losmen murah di pinggiran jalan, seringkali hanya dengan sebungkus nasi kucing. Setiap pagi ia kembali berdiri di dekat gerbang berharap wajah Sinta muncul dari kerumunan. Tapi yang datang hanyalah debu, suara mesin dan rasa cemas yang semakin berat. Malam-malam ia duduk di tangga losmen menatap lampu kota. Tuhan jaga dia. Apapun yang terjadi biar aku kuat menanggungnya. Pada hari yang dijanjikan Raka kembali menemui Pak Harlan di pos satpam. Lelaki parubaya itu menatapnya dengan mata serius. Saya dapat kabar, nak. Tapi kamu harus siap mendengar. Tangannya menyerahkan sekari kertas kecil berisi alamat kontrakan di Kelurahan Mekar Mukti. Suaranya berat. Istrimu sudah keluar dari mes pabrik. Dia sekarang tinggal di kontrakan lain. Katanya bersama seorang laki-laki. Jantung Raka berdetak keras. Kata-kata itu seperti pisau menoreh dada. Namun ia menggenggam kertas itu erat-erat, tidak membiarkannya jatuh. Terima kasih Pak, apapun yang terjadi saya tetap harus lihat dengan mata sendiri. Ia menunduk dalam-dalam lalu melangkah menjauh, langkahnya goyah tapi tekadnya tegak. Di pinggir jalan raya yang padat Raka menatap alamat di tangannya. Mekar Mukti, nama itu bergetar seperti palu di kepalanya. Malam semakin pekat tapi bagi Raka perjalanan barunya baru saja dimulai, perjalanan menuju jawaban yang mungkin lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Lorong kontrakan di Kelurahan Mekar Mukti, Bekasi Timur tampak berbeda dengan barisan kamar sempit di dekat pabrik. Bangunan ini lebih baru, kat tembok masih terang dan pagar besi berlapis kat hijau. Malam itu lampu jalan memantulkan bayangan ke aspal basah habis hujan. Raka berdiri di ujung lorong menggenggam kertas alamat yang diberikan Pak Harlan. Nomor 5. Pintu kayu kokelat jendela dengan tirai biru muda. Jantungnya berdetak cepat. Ia hampir tidak mampu menggerakkan kaki. Sejenak ia memandang langit, menarik napas panjang. Apapun yang kutemui di balik pintu itu aku harus kuat, bisiknya. Bayangan wajah Sinta tawa lembutnya di Waingapu terlintas seperti kilatan kilat. Harapan dan ketakutan bercampur membentuk beban di dadanya. Lorong sepi, hanya terdengar suara televisi samar dari kamar tetangga. Raka mendekat, jemarinya menyentuh gagang pintu. Ternyata tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Ia menahan napas, mendorong perlahan. Engsel berdecit lirih membuka jalan bagi kenyataan yang siap menghantamnya. Di dalam kamar aroma alkohol masih pekat bercampur parfum murah. Lampu neon putih menggantung redup. Di ranjang Sinta tertidur pulas dalam pelukan seorang pria. Bajunya tersikir di lantai, tas tangan mewah tergeletak di kursi. Mata Raka membelalak, tubuhnya membeku.
Dunia yang ia kenal runtuh seketika. Sinta terbangun duluan. Ia menoleh, wajahnya berubah pucat. Raka suaranya bergetar antara kaget dan takut. Ia buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya. Pria di sampingnya ikut bangun menggusap wajah lalu memandang Raka dengan tatapan sinis. Itulah Bima Pratama. Ia mengenakan celana panjang berdiri dengan santai seolah Raka hanya tamu tak diundang. Kamu siapa, oh suaminya? Ya, Bima tertawa pendek. Dengar Raka, Sinta sekarang bersama saya, pulanglah. Kamu tidak bisa memberi dia apa-apa. Di sini dia punya hidup layak. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Raka berdiri kaku, bibirnya gemetar. Sinta, apa benar? Suaranya nyaris tak terdengar. Sinta menunduk, air mata menggalir lalu mendesis lirik, aku lelah hidup miskin kak. Aku butuh sesuatu yang lebih. Maafkan aku. Kata-kata itu menggiris menghapus sisa harapan. Bima melangkah mendekat mendorong dada Raka dengan kasar. Jangan bikin ribut di sini. Kembalilah ke kampungmu. Kontrakan ini bukan untuk orang sepertimu. Tubuh Raka terhuyung hampir jatuh. Seketika darahnya mendidih. Semua penantian luka dan penghinaan menumpuk jadi satu. Tatapannya menangkap sebilah pisau buah di meja kecil dekat ranjang. Sesuatu di dalam dirinya meledak. Ia meraih pisau itu dengan cepat. Kamu hancurkan keluargaku, Bima teriaknya. Wajahnya merah, tangan bergetar tapi tekadnya sudah melewati batas. Sinta menjerit keras. Raka jangan, tapi suara itu tak lagi bisa menahan arus. Dalam detik yang singkat lorong kontrakan tenang berubah jadi panggung tragedi yang tak terelakkan. Suara teriakan Sinta menembus lorong sempit kontrakan. Pintu-pintu lain terbuka sedikit, wajah-wajah penasaran mengintip. Raka berdiri dengan pisau kecil di tangan, tubuhnya bergetar hebat. Bima tetap menatapnya dengan senyum meremehkan seolah rasa sakit orang lain tak ada artinya. Letakkan pisau itu Raka. Kamu tidak berani, ukap Bima dengan nada menantang. Tatapannya dingin penuh kesombongan. Raka berusaha menahan diri tapi dadanya bergemuruh. Semua kenangan tentang perjalanan panjang dari Wengapu, rasa lapar di terminal dan penantian di gerbang pabrik berbaur dengan gambaran istrinya yang kini memohon ampun dengan wajah penuh air mata. Ia merasa seperti binatang yang terpojok. Aku tidak ingin begini, suara Raka parau. Aku hanya ingin keluargaku kembali. Sinta menangis lebih keras, tangannya meraih lengan Raka. Kau tolong lepaskan, jangan lakukan ini. Tapi sentuhan itu justru melelehkan benteng terakhir dalam dirinya. Bima mendorong Sinta ke samping lalu mendekat lagi. Dia tidak mau kembali padamu. Terimalah, hidup ini bukan tentang janji kampung yang miskin. Dunia di sini milikku. Kata-kata itu menyambar seperti petir. Raka mendadak mengangkat pisau. Gerakan itu cepat didorong oleh amarah dan kehinaan. Kamu rampas semua dariku, teriaknya. Pisau itu menembus dada Bima sekali, dua kali, lalu berkali-kali. Darah muncrat membasahi lantai dan baju Raka. Bima menjerit pendek lalu jatuh terkulai, matanya terbuka lebar penuh terkejut. Sinta berteriak histeris. Raka suaranya memeka malam. Ia berlari ke pintu memanggil tetangga. Orang-orang berhamburan keluar kamar, sebagian menutup mulut melihat darah yang menggenang. Seorang pria berusaha menarik pisau dari tangan Raka namun ia hanya berdiri kaku, wajahnya kosong. Telepon polisi, cepat, teriak seorang penghuni. Beberapa orang segera menghubungi nomor darurat. Dalam kekacauan itu Sinta terduduk di lantai memeluk kepalanya. Ia tak tahu apakah lebih takut pada mayat Bima atau pada suaminya sendiri yang kini berdiri seperti patung, mata kosong tanpa cahaya. Sirene polisi akhirnya terdengar mendekat. Lorong kontrakan dipenuhi lampu merah biru yang berputar memantulkan bayangan dramatis di dinding. Petugas masuk segera melukuti pisau dari tangan Raka yang sudah kehilangan tenaga. Ia tidak melawan, hanya berkata lirih, semua sudah berakhir. Sinta digiring keluar oleh seorang polisi wanita, tubuhnya lemas, tangisnya tak kunjung reda. Tetangga menyingkir, sebagian berbisik-bisik, sebagian lain memandang dengan rasa iba bercampur takut. Malam di Bekasi itu berubah jadi saksi bisu sebuah tragedi keluarga. Dari lorong kontrakan sederhana, kisah cinta dan pengkhianatan kini meninggalkan jejak darah yang tak akan pernah bisa dihapus. Di halaman Polres Metro Bekasi, mobil patroli berhenti mendadak. Raka digiring turun, tangan terborgol, wajahnya pucat dan kaku. Lampu neon di depan gedung kepolisian menyorot tubuhnya membuat bayangan panjang di lantai semen. Ia tidak berteriak, tidak membantah, seolah seluruh energinya telah terkuras bersama darah yang tadi membasahi lantai kontrakan Mekar Mukti. Di dalam ruang penyidik, udara dingin dari pendingin ruangan menusuk tulang. Kursi logam berderit saat Raka didudukan. Seorang polisi muda mengambil data identitasnya, nama lengkap, tempat lahir, pekerjaan. Raka menjawab singkat, suaranya nyaris tenggelam. Kemudian AKBP Dedi Kurniawan masuk. Tatapannya tegas namun tidak kasar. Ia sudah terbiasa menghadapi pelaku tindak pidana, tapi dari sorot mata Raka ia melihat sesuatu yang berbeda, keputusasaan lebih besar daripada kebencian. Raka Suryana, ukap AKBP Dedi membuka catatan. Kamu tahu mengapa kamu ada di sini? Raka menunduk, bibirnya gemetar. Saya tahu Pak, saya sudah hancur. Sejenak ruangan hening, hanya bunyi pena mencatat setiap kalimat.
Ceritakan dari awal, jangan disembunyikan, kata AKBP Dedi. Nada suaranya tenang seperti seorang guru yang meminta murid jujur. Raka menghela napas panjang. Ia mulai bercerita tentang Wenggapu, rumah kecil ladang singkong, istrinya Sinta yang sederhana, lalu keputusan berat melepas Sinta merantau ke Bekasi. Kata-katanya menggalir patah-patah namun jelas. Saya tunggu kabar tapi nomor telepon mati. Saya kemas. Saya bawa foto tanya orang di gerbang pabrik. Sampai Pak Harlan kasihan dan beri alamat kontrakan. Saya datang Pak, saya lihat sendiri, suaranya peka, air mata menetes. Dia bersama pria itu. Penyidik berhenti sejenak. AKBP Dedi menatap lurus, tidak menginterupsi. Dia dorong saya, dia hina saya, dia bilang saya tidak bisa beri apa-apa. Saya tidak kuat lagi Pak. Raka menutupi wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang. AKBP Dedi mendekat sedikit. Kamu sadar tindakanmu salah, Raka mengangguk. Salah besar, saya siap dihukum. Tapi hati saya sudah mati sejak pintu kamar itu terbuka. Sementara itu di ruang lain Sinta diperiksa oleh polisi wanita. Wajahnya kusut, matanya sembab. Ia mengaku menyesal tapi pengakuannya juga memperjelas hubungan gelap dengan Bima. Saya terjebak Bu. Awalnya hanya ingin hidup lebih baik, katanya lirih. Keterangan Sinta ditambah saksi-saksi kontrakan menguatkan gambaran awal tragedi lahir dari pengkhianatan, kemiskinan dan emosi yang meledak. Malam semakin larut. Di luar gedung suara motor dan mobil masih berseliweran, tapi di ruang penyidik waktu seakan membeku. Raka duduk diam, matanya kosong menatap lantai. Borgol di tangannya berkilat pukat. Ya bukan lagi seorang suami yang menanti di gerbang pabrik, melainkan tersangka kasus pembunuhan. AKBP Dedi menutup berkas sementara. Kita lanjut besok. Malam ini biarkan dia di sel tahanan. Suaranya tegas tapi di hatinya ada rasa iba. Ia tahu hukum harus berjalan, tetapi di balik meja interogasi ia juga melihat sisi manusia seorang lelaki sederhana yang terhimpit oleh kehilangan dan rasa dikhianati. Petugas membawa Raka ke ruang tahanan sementara. Langkah kakinya berat, rantai borgol berderak. Ia masuk ke sel sempit dengan dinding lembab. Di sana ia duduk di sudut menatap kosong. Di luar hujan rintik mulai turun membasahi halaman Polres. Malam Bekasi larut dalam gemuruh, samarsekan ikut menangisi takdir seorang lelaki yang hanya ingin mempertahankan keluarganya tapi terjerat dalam keputusan paling kelam dalam hidupnya. Subuh belum sepenuhnya tiba ketika tim Inafis Polres Metro Bekasi kembali ke kontrakan nomor 5 di Mekarmukti. Garis polisi masih membentang kuning kontras dengan tembok lembab. Warga yang semalam berkerumun kini menatap dari jauh, wajah mereka penuh penasaran bercampur enggeri. Petugas berias putih mulai bekerja. Kamera digital memotret setiap sudut kamar, ranjang berantakan, botol minuman keras di meja pakaian berserakan di lantai. Lensa juga menyorot seseran darah yang telah menggering membentuk pola yang menyeramkan di keramik. Seorang petugas menandai dengan kartu angka kecil satu persatu jejak yang bisa jadi kunci rekonstruksi. Dokter forensik RSUD Bekasi tiba untuk pemeriksaan lanjutan. Jenazah Bima Pratama sudah dipindahkan semalam, namun sisa-sisa peristiwa masih jelas. Arah tusukan konsisten dari tangan kanan pelaku, ujar dokter itu lirih pada AKBP Dedi. 6 luka, 2 diantaranya fatal di bagian dada. Catatan itu masuk ke berkas penyidikan. Sementara itu tetangga kontrakan dimintai keterangan. Bu Rini, pedagang nasi uduk di depan lorong, bercerita dengan suara bergetar. Saya dengar teriakan perempuan. Lalu suara ribut dan setelah itu sunyi. Saya takut, hanya mengintip dari jendela. Seorang pemuda bernama Fajar, penghuni kamar sebelah, menambahkan. Saya lihat Pak Raka berdiri di pintu, wajahnya kosong. Ada pisau jatuh di lantai. Orang-orang teriak tapi dia tidak bergerak. Kesaksian-kesaksian ini memperkuat gambaran bahwa Raka tidak berusaha kabur seolah menyerah pada akibat perbuatannya. Di pos Satpam pabrik, Pak Harlan juga dipanggil. Ia menunduk saat menceritakan pertemuannya dengan Raka. Dia datang dengan foto istrinya menunggu berhari-hari. Saya kasihan makanya saya bantu. Tidak sangka akhirnya jadi begini. Suaranya parau penuh sesal. Catatan-catatan saksi mulai tersusun di meja penyidik. Gambaran besar terbentuk. Suami dari Wenggapu yang datang mencari istri menemukan pengkhianatan lalu kehilangan kendali. Hukum menuntut pertanggungjawaban, tetapi di luar itu ada sisi kemanusiaan yang sulit diabaikan. Sinta masih berada di ruang perlindungan saksi. Ia menolak makan, hanya menunduk dengan mata sembab. Polisi wanita mencoba menenangkannya, namun kata-kata tak banyak menembus rasa bersalah yang menggerogoti. Ia sadar pilihan hidupnya tidak hanya memutus cinta tapi juga memutus nyawa. Menjelang siang laporan awal olah TKP selesai. AKBP Dedi berdiri di ambang kamar kontrakan memandang ruangan sempit yang kini penuh tanda bukti. Kita tutup lokasi. Besok dilakukan rekonstruksi dengan tersangka, katanya. Lorong kontrakan kembali sepi, hanya menyisakan noda di lantai dan bisik-bisik warga. Sebuah tragedi yang berawal dari janji sederhana kini tercatat sebagai kasus pidana berat. Di balik garis kuning, jejak darah tetap melekat mengingatkan semua orang bahwa emosi sesaat dapat mengubah hidup selamanya.
Siang yang terik menyelimuti Mekar Mukti. Matahari menimpa genteng kontrakan membuat udara di lorong sempit itu terasa berat. Garis polisi kembali dipasang. Warga sekitar berkerumun dari kejauhan ingin menyaksikan rekonstruksi kasus yang sudah menyita pembikaran seluruh kampung. Polisi menjaga ketat memastikan tidak ada yang melintas ke dalam lokasi. Raka Suryana digiring dari mobil tahanan. Borgol masih melingkar di pergelangan tangannya, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Seragam tahanan oranye menempel di tubuhnya. Ia berjalan pelan, tatapannya tertuju ke tanah. Suara bisik-bisik warga terdengar, ada yang mensibir, ada yang bersuara lirik kasihan juga. Dia AKBP Dedi Kurniawan memimpin jalannya rekonstruksi. Di sampingnya jaksa penuntut umum dan pengacara pembela hadir memastikan semua sesuai prosedur hukum. Ingat Raka, tugasmu hanya memperagakan bukan menambahkan, ujar AKBP Dedi dengan suara tenang. Raka mengangguk menahan napas panjang. Adegan pertama, Raka berdiri di depan pintu kamar kontrakan. Seorang polisi diperankan sebagai Sinta dan petugas lain menggantikan posisi Bima. Saya dorong pintu lalu melihat suara Raka bergetar. Ia menunjuk ranjang. Matanya memerah, air mata menitik meski ia berusaha menahan. Adegan kedua, dialog antara Bima dan dirinya. Petugas menirukan nada arogan seperti yang dituturkan saksi. Raka menggulangi gerakan terdorong ke belakang, wajahnya menegang. Tangannya gemetar memegang pisau replika dari kayu. Dia hina saya. Saya tidak tahan lagi. Suaranya peka lorong seakan membeku. Adegan ketiga, penusukan. Raka maju cepat menusukkan pisau kayu ke tubuh pemeran Bima. Petugas forensik segera menghentikan peragaan, mencatat arah dan intensitas gerakan. Warga yang menonton dari jauh bergedik. Beberapa menutup mulut tak kuat melihat kenyataan diputar ulang. Sinta sendiri tidak hadir. Atas permintaan psikolog ia masih dalam perlindungan saksi. Namun bayangannya terasa memenuhi ruangan. Setiap gerakan Raka seakan menjerit nama Sinta yang hilang dari pelukannya. Setelah semua adegan selesai, tim penyidik mencatat hasil rekonstruksi kronologi lengkap dari Raka tiba di kontrakan sekok singkat hingga tusukan berulang yang mengakhiri hidup Bima. Semua data diperkuat oleh kesaksian tetangga yang menegaskan jeritan malam itu. AKBP Dedi menutup berkas. Kukup rekonstruksi selesai. Ia memberi isyarat agar Raka digiring kembali ke mobil tahanan. Raka berjalan tanpa menoleh, wajahnya kosong. Hanya sekali ia berhenti memandang sebentar ke pintu kamar kontrakan lalu menunduk lagi. Warga perlahan bubar meninggalkan lorong dengan perasaan campur aduk. Ada yang mengutuk tindakannya, ada yang iba pada nasibnya. Namun satu hal jelas, kisah ini telah menjadi pelajaran pahit tentang cinta, pengkhianatan dan batas kesabaran manusia. Di dalam mobil tahanan, Raka bersandar ke dinding, matanya terpejam. Ia tahu jalan berikutnya panjang, ruang sidang vonis dan tahun-tahun sunyi di balik jeruji. Namun yang lebih berat dari semua itu adalah bayangan rumah kecil di Waingapu dan suara tawa anak kecil yang menunggu tanpa pernah mengerti mengapa ayahnya tak kembali. Keesokan paginya berita tentang tragedi Mekar Mukti menghiasi halaman depan koran-koran lokal dan media daring nasional. Judul-judul tebal terpampang, suami tikam atasan istri di Bekasi, kinta pengkhianatan dan darah di kontrakan. Foto garis polisi di lorong sempit menyebar kepada media sosial menimbulkan gelombang komentar. Di Bekasi, masyarakat kontrakan masih membicarakan kejadian itu. Burini penjual nasi uduk ditanya jurnalis berulang kali. Kasihan Pak. Dia datang jauh-jauh hanya untuk kari istrinya. Saya lihat sendiri wajahnya putus asa, ukapnya lirih. Sementara Fajar, pemuda sebelah kamar, merasa terganggu. Sejak malam itu saya tidak bisa tidur. Bayangkan darah masih jelas. Media televisi menyorot sisi keluarga kecil Raka. Wartawan mendatangi Waingapu, Sumba Timur mewawancarai tetangga dan kerabat. Di rumah sederhana berdinding kayu ibu Raka tampak duduk murung. Anak saya orang baik. Seumur hidup tidak pernah melawan, katanya terbata. Di pangkuannya kuku kecil Raka bermain tanpa mengerti bahwa tawa polosnya kini membawa luka mendalam. Di gereja kampung umat berkumpul membicarakan kabar itu setelah misa. Seorang tetua paroki berkata, kita jangan hanya menghakimi. Kita juga harus mendoakan keluarga yang hancur ini. Suasana hening, hanya terdengar desahan napas berat dari orang-orang yang mengenal Raka sebagai lelaki pendiam. Sementara itu di Bekasi, Sinta menjadi sorotan. Banyak komentar tajam di media sosial menudingnya sebagai penyebab tragedi. Ia bersembunyi di rumah perlindungan, menutup diri dari dunia luar. Polisi wanita yang menemaninya berkata setiap malam ia menangis, merasa bersalah tapi juga takut menghadapi masyarakat. AKBP Dedi membaca berita daring di ruangannya. Ia menghela napas. Ia tahu bahwa kasus ini tidak sekadar perkara hukum. Ini cermin sosial, jurang antara harapan hidup di kampung dan realitas pahit kota industri. Masyarakat melihat Raka sebagai pelaku tapi juga sebagai korban keadaan gumamnya. Di Waingapu, anak-anak sekolah saling berbisik saat melihat putra kecil Raka lewat. Ada yang kasihan, ada pula yang usil. Guru kelasnya mencoba menenangkan. Jangan salahkan dia.
Dia tidak tahu apa-apa. Namun luka batin itu sudah menempel menunggu waktu untuk sembuh atau semakin dalam. Di kontrakan Mekar Mukti penghuni baru enggan menempati kamar nomor 5. Terlalu banyak cerita seram, kata si orang penghuni baru. Pintu kamar dibiarkan tertutup, katanya mulai terkelupas seakan dinding ikut menyimpan rahasia malam berdarah itu. Media terus menggiring opini. Sebagian netizen menulis simpati dia hanya manusia biasa yang terpukul. Namun tak sedikit pula yang menuntut hukuman berat membunuh tetap salah apapun alasannya. Debat panjang muncul di forum dan grup pesan. Hari-hari berikutnya berkas kasus semakin lengkap. Jaksa menyiapkan tuntutan, penggakara bersiap membela dengan alasan kondisi psikis yang terguncang. Persidangan dijadwalkan dalam waktu dekat di Pengadilan Negeri Bekasi. Di sel tahanan Raka membaca sekarik Alkitab usang yang diberikan seorang pendeta. Ia menelusuri kata-kata pengampunan namun hatinya tetap diselimuti kabut. Ia tahu bukan hanya hukum negara yang menantinya tetapi juga penilaian masyarakat, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Riak berita terus bergulung dari Bekasi hingga Wangapu menyatukan orang-orang dalam satu kisah tragis yang belum menemukan akhir, kisah seorang suami sederhana yang hancur oleh jarak godaan dan luka pengkhianatan. Hari itu halaman Pengadilan Negeri Bekasi dipadati wartawan, mahasiswa hukum dan warga penasaran. Matahari belum tinggi tapi suasana sudah panas. Mobil tahanan berhenti di depan gedung berkat putih itu. Dari dalam Raka Suryana diturunkan dengan borgol dan pengawalan ketat. Seragam tahanan oranye kontras dengan kulitnya yang legam. Sorotan kamera segera menghujani, kilatan lampu membuat matanya silau. Di ruang sidang kursi-kursi pengunjung terisi penuh. Hakim Ketua Ibu Sri Wulandari duduk di kursi tinggi dengan toga hitam. Di sisi kanan jaksa penuntut umum membuka map tebal, sementara di kiri penggakara pembela Raka Bapak, Anwar Nasution, tampak tenang menyiapkan catatan. Ketika Raka dipersilakan maju ke kursi terdakwa, ia berjalan pelan menunduk dalam. Suasananya hening, hanya terdengar bunyi langkah dan derit kursi. Ia duduk menarik napas berat. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. Hari ini kita memulai pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Raka Suryana dengan dakwaan pembunuhan berencana. Saudara jaksa, silakan bacakan dakwaan. Jaksa berdiri membaca dengan nada tegas bahwa pada malam 15 Mei 2022 di kontrakan Mekar Mukti terdakwa menusuk korban Bima Pratama dengan pisau dapur berulang kali mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan terdakwa melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Setiap kata terasa seperti palu menghantam dada Raka. Pengunjung berbisik-bisik, sebagian menggelengkan kepala, sebagian menatap iba. Raka hanya memejamkan mata berdoa lirih. Ketika gilirannya berbicara, penggakara Anwar berdiri. Yang mulia, klien kami memang mengakui perbuatannya. Namun perlu digarisbawahi, tindakan itu dilakukan dalam keadaan tertekan setelah menyaksikan pengkhianatan istrinya dan dihina berat oleh korban. Klien kami bukan kriminal berdarah dingin, melainkan seorang suami sederhana yang terpukul. Hakim mengangguk mengkatat. Baik. Persidangan berikutnya akan mendengar keterangan saksi-saksi. Ia menggetukkan palu menutup sidang perdana. Di luar ruang sidang, wartawan segera menulis judul-judul baru. Suami dari Wangapu jalani sidang perdana, pembelaan bukan kriminal, hanya suami tersakiti. Masyarakat kembali terbagi dua, ada yang mendesak hukuman berat, ada yang bersuara lembut memohon keadilan yang manusiawi. Raka digiring kembali ke mobil tahanan. Sebelum masuk ia menoleh sebentar ke langit Bekasi yang mendung. Hatinya berbisik, apapun vonis nanti aku sudah kehilangan segalanya. Hari persidangan kedua tiba. Ruang Pengadilan Negeri Bekasi kembali penuh sesak. Kursi kayu dipenuhi wajah tegang wartawan dengan kamera mahasiswa magang menkatar warga kontrakan yang penasaran. Hakim Ketua Ibu Sri Wulandari membuka jalannya sidang dengan ketukan palu. Hari ini kita mendengarkan keterangan saksi-saksi. Saksi pertama dipanggil Pak Harlan, satpam pabrik. Lelaki berusia 50 tahun itu melangkah ke kursi saksi dengan wajah berat. Ia mengangkat sumpah lalu mulai bercerita. Saya kenal terdakwa ketika dia menunggu berhari-hari di gerbang pabrik. Dia bawa foto istrinya, tanya semua orang. Saya kasihan jadi saya bantu. Saya dapat kabar kalau istrinya sudah keluar dari mes, tinggal di kontrakan lain bersama korban. Suaranya serak. Saya tidak sangka akhirnya jadi begini. Raka menunduk mendengar kata-kata itu seperti pisau yang kembali menusuk. Ia ingin berterima kasih tapi lidahnya keluh. Saksi kedua Bu Rini, penjual nasi uduk. Ia terlihat gemetar, tangannya meremas jilbab. Malam itu saya dengar jeritan perempuan. Saya keluar sebentar, lihat warga panik. Saya juga lihat Raka berdiri di pintu diam saja, tangannya penuh darah. Saya takut sekali. Hakim mengkata. Jaksa bertanya. Penggakara pembela menegaskan bahwa Raka tidak berusaha melarikan diri. Saksi ketiga Fajar, pemuda penghuni kamar sebelah. Ia bersuara lantang. Saya jelas dengar pertengkaran.
lalu suara benturan. Ketika saya lihat korban sudah roboh, terdakwa berdiri kaku tidak melawan saat ditarik orang. Keterangan ini memperkuat bahwa peristiwa terjadi mendadak bukan rencana matang. Kemudian giliran Sinta Lestari, ruang sidang mendadak hening. Ia melangkah dengan langkah ragu, wajah tertutup kerudung tipis. Air mata sudah membasahi pipinya bahkan sebelum duduk. Hakim mengingatkan katakan yang sebenarnya. Dengan suara bergetar, Sinta menceritakan bagaimana awalnya ia bekerja di pabrik lalu bertemu Bima lalu perlahan terjebak dalam kenyamanan palsu. Saya salah yang mulia, saya khianati suami saya. Malam itu Raka menemukan kami. Bima menghina dia, Raka marah, semua terjadi begitu cepat, tangisnya PK. Saya mohon maaf tapi saya juga mohon ampunan bagi Raka. Dia bukan orang jahat. Semua salah saya. Suara bisik-bisik PK di antara pengunjung sidang. Ada yang terharu, ada yang mensibir. Jaksa mencatat setiap detail sedangkan pengacara Raka menatap penuh harap kesaksian ini bisa menjadi titik terang. Hakim menutup sesi saksi dengan suara tegas. Keterangan sudah dicatat. Persidangan berikutnya akan menghadirkan ahli forensik. Palu diketuk, sidang ditutup, Raka digiring keluar. Saat melewati bangku saksi, ia dan Sinta saling menatap sekilas. Mata mereka penuh luka cinta yang pernah ada kini tinggal penyesalan. Tidak ada kata terungkap, hanya keheningan yang lebih keras dari teriakan. Di luar gedung, wartawan segera menulis berita istri akui perselingkuhan, minta hakim ringankan suami. Publik kembali terbela antara mengutuk dan bersimpati. Raka masuk ke mobil tahanan menutup mata. Ia tahu perjalanan sidang belum selesai tapi dalam hati ia merasa bagian paling menyakitkan sudah terlewati mendengar istrinya sendiri mengakui di depan semua orang bahwa ia memang dikhianati. Hari ketiga persidangan, ruang pengadilan negeri Bekasi kembali penuh. Aroma kayu tua bercampur kertas basah memenuhi udara. Hakim Ketua Ibu Sri Wulandari membuka sidang dengan suara mantap. Hari ini kita mendengarkan keterangan ahli forensik dan psikologi. Ahli pertama Dr. Forensik Arsudi Bekasi melangkah ke kursi saksi. Rambutnya sudah memutih, suaranya tenang. Ia membuka berkas foto hasil autopsi lalu menjelaskan korban Bima Pratama mengalami 6 luka tusuk. 2 di antaranya menembus jantung dan paru-paru yang menyebabkan kematian cepat akibat pendarahan hebat. Ia berhenti sejenak menatap ke arah hakim. Luka-luka ini konsisten dilakukan dalam keadaan emosi tinggi, bukan serangan terencana rapi. Jaksa bertanya apakah ada tanda perlawanan dari korban. Tidak signifikan. Ada sedikit goresan di tangan tapi mayoritas luka menunjukkan korban terkejut dan tidak sempat melawan. Catatan itu penting. Pengacara pembela segera menekankan dengan kata lain perbuatan terdakwa lebih mirip ledakan emosi spontan bukan pembunuhan terencana. Dokter forensik mengangguk pelan. Sidang berlanjut dengan saksi ahli kedua psikolog kriminal dari Universitas Indonesia Dr. Ratna. Ia membawa catatan hasil wawancara dengan Raka di tahanan. Terdakwa menunjukkan gejala trauma emosional berat. Ia mengalami tekanan berlapis, kehilangan komunikasi dengan istri, rasa terasing di kota besar serta penghinaan langsung dari korban di depan matanya. Situasi itu memicu impulse control breakdown, hilangnya kendali emosi sesaat. Hakim bertanya apakah kondisi ini cukup memengaruhi perilakunya malam itu. Dr. Ratna menjawab mantap ya. Ia bukan tipikal pelaku kekerasan. Latar belakangnya sederhana tanpa riwayat kriminal. Ia bertindak dalam kondisi mental terguncang parah. Suasana ruang sidang berubah hening. Kata-kata psikologi Tusiola memberi gambaran baru. Raka bukan sekadar terdakwa melainkan manusia yang hancur oleh keadaan. Jaksa mencoba menyeimbangkan, namun tetap saja ia mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa. Hukum harus berjalan. Dr. Ratna mengangguk, benar. Analisis saya bukan untuk membebaskan tetapi untuk memberi konteks agar hukuman mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Di kursi terdakwa Raka meneteskan air mata. Ia menggenggam erat tangan di pangkuan berbisik lirik, ampuni saya Tuhan. Hakim mencatat kesaksian para ahli. Ia menutup berkas dan berkata keterangan ahli sudah didengar. Sidang berikutnya kita lanjut dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Palu diketukkan 3 kali, ruang sidang bergema. Warga yang hadir berdiri pelan. Bisik-bisik kembali memenuhi udara. Ada yang merasa simpati makin kuat, ada pula yang tetap menuntut hukuman berat. Raka digiring keluar, langkahnya berat tapi matanya lebih jernih. Setidaknya kini ada suara yang menjelaskan bahwa dirinya bukan monster melainkan manusia yang jatuh di jurang paling gelap karena duka dan pengkhianatan. Hari keempat persidangan, ruang pengadilan negeri Bekasi dipenuhi suasana tegang. Wartawan duduk di barisan belakang, pena dan kamera siap. Hakim Ketua Ibu Sri Wulandari menggetuk palu. Kita lanjutkan perkara atas nama terdakwa Raka Suryana. Jaksa silakan bacakan tuntutan. Jaksa penuntut umum berdiri membuka map tebal berisi berkas. Suaranya mantap menggema di ruang sidang bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi dan hasil ahli, kami menuntut terdakwa Raka Suryana dengan pidana penjara selama 18 tahun. Bisik-bisik segera pekah. Ada yang terkejut, ada yang menghela napas panjang.
Jaksa melanjutkan kami mengakui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan emosi, namun tetap perbuatan itu menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman setimpal. Raka menunduk, kata 18 tahun bergema di kepalanya. Ia membayangkan anaknya di Waingapu mungkin sudah dewasa ketika ia keluar. Matanya basah namun ia tetap diam. Pengacara pembela Bapak Anwar Nasution berdiri memberi tanggapan. Yang mulia, klien saya memang bersalah. Namun mari kita lihat kondisi yang melatar belakangi. Ia suami sederhana dikhianati, dihina dan kehilangan kendali. Para ahli menyatakan jelas ini bukan kejahatan terencana. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan pengurangan hukuman. Hakim berkata dengan tenang. Lalu ia bertanya kepada Raka, apakah saudara terdakwa ingin menyampaikan sesuatu? Raka bangkit perlahan. Suaranya serak, tubuhnya gemetar. Yang mulia, saya menyesal. Saya tidak bisa mengembalikan nyawa Bima. Saya juga kehilangan istri dan anak saya. Hidup saya sudah hancur. Saya hanya mohon ampun pada Tuhan dan mohon belas kasihan pengadilan. Apapun putusannya saya terima. Tangis terdengar dari bangku pengunjung. Beberapa orang menggusap mata termasuk Sinta yang duduk di kursi saksi dengan wajah kusut. Ia menunduk menutupi wajah dengan kerudung. Hakim menutup sidang dengan suara tegas. Majelis hakim akan mempertimbangkan semua tuntutan dan pembelaan. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Palu diketukkan 3 kali sidang ditutup. Di luar gedung wartawan menyalakan kamera memberitakan sempat 18 tahun penjara dituntut untuk suami dari Waingapu. Publik kembali terbagi, ada yang bilang tuntutan terlalu berat, ada yang merasa itu pantas. Raka digiring ke mobil tahanan. Dalam perjalanan singkat ke rutannya menatap langit Bekasi yang mendung. Kata-kata terakhirnya bergaung dalam hati, apapun vonis nanti aku hanya berharap anakku tidak tumbuh dengan kebencian pada ayahnya. Hari terakhir persidangan tiba. Pagi itu awan mendung menggantung di langit Bekasi. Halaman pengadilan negeri kembali dipenuhi kerumunan wartawan, mahasiswa, warga kontrakan, mekar mukti, bahkan beberapa tetua dari Waingapu yang sengaja datang. Semua menanti putusan akhir kasus yang telah mengguncang hati banyak orang. Di ruang sidang suasana hening menegang. Hakim Ketua Ibu Sri Wulandari duduk di kursi tinggi dengan toga hitam. 2 hakim anggota di sisi kanan dan kiri bersiap mendengarkan. Raka Suryana dibawa masuk dengan borgol, wajahnya pucat namun langkahnya mantap. Ia duduk di kursi terdakwa menunduk, dalam bibirnya bergetar membaca doa lirih. Hakim membuka sidang dengan suara bulat. Hari ini majelis hakim akan membacakan putusan terhadap terdakwa Raka Suryana. Mohon semua menjaga ketertiban. Palu diketukkan 3 kali. Sekretaris pengadilan menyerahkan berkas putusan. Hakim mulai membacakan, suaranya tegas mengisi setiap sudut ruangan. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa benar terbukti sekarasa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 338 KUHP, yakni menghilangkan nyawa orang lain. Bisik-bisik terdengar. Hakim melanjutkan, namun majelis juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal, bersikap kooperatif dan melakukan perbuatan dalam kondisi psikis terguncang akibat perselingkuhan istrinya serta penghinaan dari korban. Oleh sebab itu majelis menjatuhkan vonis pidana penjara selama 18 tahun. Palu diketukkan. Ruang sidang terdiam sejenak lalu bergemuruh. Ada yang terkejut, ada yang menitikan air mata. Sinta menutup wajah dengan kerudung, tubuhnya terguncang menangis tanpa suara. Raka mendongak perlahan. Ia menarik napas panjang lalu mengangguk kecil. Saya terima yang mulia, ukapnya lirih. Tidak ada perlawanan, hanya kepasrahan. Pengacara Anwar menepuk bahunya sebentar memberi kekuatan. Jaksa menunduk menerima putusan. Sidang resmi ditutup. Di luar gedung wartawan berlari mengirim berita vonis 18 tahun untuk suami dari Waingapu. Publik kembali riuh. Sebagian menilai adil, sebagian lagi menganggap terlalu berat. Namun keputusan sudah final di ruang sidang itu. Raka digiring menuju mobil tahanan. Sebelum masuk ia sempat menoleh ke langit yang muram. Dalam hatinya ia berbisik, aku kehilangan kebebasan tapi semoga anakku tidak kehilangan masa depan. Itulah doa terakhirku. Mobil bergerak menjauh. Di balik jeruji besi Raka memejamkan mata membiarkan gelombang ingatan datang ladang singkong di Waingapu. Suara tawa anak kecil dan wajah istrinya yang dulu pernah ia cintai. Semua kini tinggal kenangan yang pahit. Kasus ini selesai di mata hukum, tetapi luka yang ditinggalkan akan tetap hidup di hati banyak orang. Bagi masyarakat Mekar Mukti itu jadi peringatan tentang rapuhnya batas kesabaran manusia. Bagi Waingapu itu jadi kisah getir seorang anak kampung yang kalah oleh kerasnya kota. Dan bagi Raka vonis 18 tahun bukan hanya hukuman melainkan pengingat bahwa cinta, pengkhianatan dan amarah bisa mengubah hidup dalam sekejap. Kisah Raka dan Sinta mengingatkan kita betapa rapuhnya hati manusia ketika berhadapan dengan kemiskinan, godaan dan rasa dikhianati.
Dari satu keputusan yang keliru seluruh hidup bisa berubah dalam sekejap, cinta hancur, keluarga terpeka, masa depan anak pun ternoda. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah jangan pernah membiarkan emosi menguasai diri. Rasa sakit dan kekecewaan seberat apapun sebaiknya dihadapi dengan kepala dingin dan doa, bukan dengan tindakan gegabah. Karena sekali kita salah langkah, penyesalan akan terus mengikuti sepanjang hidup. Kalau Anda merasa cerita ini memberi makna dan pelajaran, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mengikuti kisah-kisah nyata penuh hikmat, tapi juga membantu kami terus menghadirkan konten yang membuka mata dan hati. Tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan mari kita belajar bersama agar hidup ini lebih bijak dan penuh kasih.